Terkadang, sadar atau tidak sadar, kita suka jahat sama diri sendiri. Berikut tanda-tanda kamu jahat sama dirimu. 1. Berpikir negatif dan berbicara negatif pada diri sendiri. Seringkali kita suka jahat sama diri sendiri dengan berpikir negatif tentang kamu, dirimu, dan hidupmu. Kamu berpikir kamu bodoh, kamu menyedihkan, kamu tidak berguna. Kamu orang gak penting, kamu tidak berharga, kamu tidak mungkin bisa. Lalu kamu mulai mengucapkannya, yang dimana secara tidak langsung kamu membenarkan pemikiran-pemikiran negatif tersebut. Kamu mendoktrin dirimu dengan signal-signal negatif yang terus kamu ulang dalam pikiran dan perkataanmu. Hal tersebut membuat kamu tidak berkembang. Kamu menghambat dan membatasi dirimu dengan pikiran dan perkataan negatif tersebut. Jangan pernah meremehkan kekuatan pikiran. Jika kamu tidak dapat mengontrol pikiranmu, maka pikiranmu akan menguasaimu dan mengambil alih roda kemudimu. Bahkan, kamu bisa melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan hatimu. Berpikir negatif pada diri sendiri sudah memberi dampak negatif bagi hidupmu. Jangan melipat gandakannya dengan berpikir negatif terhadap orang lain. Saat hati nuranimu berkata, maafkan, pikiranmu berkata tidak ada maaf, dan langsung memikirkan semua keburukan orang tersebut. Dan tahap selanjutnya yang lebih mengerikan, jika kamu mulai memikirkan segala cara untuk membalasnya. Ya, sedahsyat itu kekuatan pikiran jika kamu kehilangan kemudimu. Tapi sadarkah kamu bahwa orang pertama yang terluka oleh pemikiran-pemikiran negatifmu pada dirimu ataupun orang lain adalah dirimu sendiri? Kamu begitu menderita. Kamu tidak bahagia. Kamu tertekan dan hancur. Betapa jahatnya kamu pada dirimu sendiri. Jangan begitu. Kamu itu hebat. Kamu kuat. Kamu orang sukses. Kamu luar biasa. Kamu keren. Dan kamu berharga. Perkatakan afirmasi positif untuk dirimu. Memaafkan, mengampuni, dan mengikhlaskan itu perlu. Bukan untuk menunjukkan kamu salah dan mereka benar, tapi menunjukkan kamu punya pemikiran yang benar dan hati yang besar. Dan yang terutama, kamu mencintai dirimu. Stop jahat sama diri sendiri. 2. Memendam semua kesusahan sendiri. Tidak ada seorang pun yang selama perjalanan hidupnya selalu berada di jalan yang lurus dan mulus. Tikungan, tanjakan, turunan, berbatu bahkan berlubang pasti akan turut menemani dalam perjalanan hidup seseorang. Tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah. Masalah adalah salah satu pelajaran penting dalam kehidupan. Karena dengan masalah, kamu belajar mencari solusi. Kamu belajar untuk bangkit, kamu belajar untuk berjuang, dan kamu belajar untuk dewasa. Tapi faktanya, mentalmu tidak selalu kuat menghadapinya. Ada waktu di mana kamu merasa berada di titik terendah dalam hidupmu. Kamu bisa berbagi cerita dengan keluargamu, teman-temanmu, sahabatmu, atau mentormu. Kamu bisa minta bantuan pada orang yang ada di sekitarmu. Terlepas dari orang yang mungkin senang melihat penderitaanmu, terlepas dari orang yang mungkin menghina atau merendahkanmu, yang membuat jurang keterpurukanmu semakin dalam dan kelam. Kamu harus ingat, akan selalu ada orang yang tidak bahagia melihat kesedihanmu. Akan ada orang yang menguatkan dan mendukungmu di saat orang lain merendahkanmu. Akan ada orang yang mengulurkan tangannya untukmu di saat orang lain melipat tangannya. Tapi jika kamu tidak menemukan orang tersebut, jadilah salah satunya. Loh, kenapa? Kamu akan selalu menuai apa yang kamu tabur. Mungkin orang yang kamu bantu berbalik menjelekanmu. Mungkin orang yang kamu angkat berbalik mendorongmu jatuh. Tapi ingat,
Tuhan tidak tidur. Ceritakan semua kesusahanmu padanya, karena tanpa kamu sadari, sejak pertama Tuhan sudah mengulurkan tangannya untuk kamu. Tapi matamu hanya tertuju pada tangan-tangan mereka yang terlipat. Tahukah kamu, Tuhan sudah mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk membantumu. Tapi kamu hanya fokus pada orang-orang yang menghinamu. Kebaikanmu akan selalu kembali kepadamu. Mungkin bukan dari orang yang kamu tolong. Bisa saja dari orang yang tidak dekat atau yang tidak kamu kenal sebelumnya. Dan banyak cara keren lainnya. Tetaplah menjadi orang baik. Berdoa, bersyukur, dan berusahalah. Jangan jahat sama diri sendiri. Kamu tidak sendiri. Dan bahkan meskipun semua orang meninggalkanmu, Tuhanmu tidak. 3. Terlalu memanjakan diri sendiri. Seberapa sering kamu memanjakan dirimu? Kamu malas belajar? Kepalamu seakan berasap ketika belajar. Lalu kamu tunda belajarmu dengan bermain game, main media sosial, atau hangout dengan teman. Kamu lelah dengan pekerjaanmu. Senin sampai Jumat, kamu merasa kamu kerja bagai kuda. Ketika weekend tiba, kamu balas dendam dengan bangun siang, menghabiskan banyak waktu untuk bersantai, main gadget seharian, atau shopping. Kamu suka sekali makan fast food, martabak, es krim, minuman bersoda, gorengan. Lalu kamu jarang bergerak, kamu jarang berolahraga, jarang minum air putih, jarang makan sayur dan buah. Tahukah kamu, beberapa dekade yang lalu, diabetes tipe 2 lebih sering diderita oleh orang dewasa yang usianya di atas 40 tahun. Namun sekarang, banyak sekali diderita oleh orang-orang muda yang usianya di bawah 30 tahun. Sampai kapan kamu mau memanjakan dirimu? Tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan. Tapi jika kamu tidak mempelajarinya, kamu tidak mau diproses, sampai kapanpun hal tersebut akan selalu terlihat sulit bagimu. Dan cepat atau lambat, akan mempersulit hidupmu. Jika kamu tidak produktif, hanya bermalas-malasan, kamu tidak menggunakan waktumu mempelajari hal-hal baru untuk mengembangkan diri dan juga potensimu, maka kamu akan selalu kerja bagai kuda. Kamu akan terus menjadi pengikut, bukan pemimpin. Kamu jahat jika tidak memikirkan kondisi kesehatanmu. Kamu jahat pada dirimu jika kamu tidak menggali potensi dan keahlianmu. Kamu jahat jika kamu tidak mengalahkan rasa malas dalam dirimu. Kamu jahat jika membiarkan dirimu berhenti sebelum mencapai garis finish. Kamu jahat tidak memikirkan kondisi mentalmu jika kamu membiarkan perkataan negatif orang lain masuk ke dalam dirimu dan menghancurkan semangatmu. Jangan jahat sama diri sendiri.